Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Sky News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Gugat Kapolri dan Jokowi karena tak terima sanksi PTDH, Sambo singgung integritas saat jadi polisi. Tribunnews.com, Ferdi Sambo menggugat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai Kadif Propam Polri buntut kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang tertuang dalam keputusan Presiden, Kepres, nomor 71 Polri, tahun 2022 tertanggal 26 September 2022. Adapun gugatan tersebut tercatat telah dilayangkan Ferdi Sambo pada Kamis, 29 Desember 2022, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta dengan nomor perkara 476G/2022 PT-UN, Jakarta. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengungkapkan ada beberapa alasan yang melatar belakangi gugatan kliennya tersebut. Salah satunya adalah terkait integritas Ferdi Sambo selama karirnya sebagai anggota Polri. Hal tersebut, kata Arman, dapat dibuktikan dengan Ferdi Sambo yang telah menerima 11 tanda kehormatan dari Kapolri. Bapak Ferdi Sambo, selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, penggugat, Ferdi Sambo, telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan oleh klien kami kepada masyarakat Indonesia. Atas pencapaian tersebut, Bapak Ferdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri, kata Arman dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat, 30 Desember 2022. Kemudian, Ferdi Sambo mengaku keberatan atas keputusan dari Listio Sigit karena permohonan pengunduran dirinya pada 22 Agustus 2022 sebagai anggota Polri tidak diproses. Pada tanggal 22 Agustus 2022, demi mendukung proses penyidikan dan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, dan tingkat banding, Bapak Ferdi Sambo telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri yang ditujukan kepada tergugat 2 Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Namun, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh pihak terkait, ujar Arman. Padahal, berkaca dari pasal 111 ayat 1 dan ayat 2, huruf A dan B Peraturan Polisi, Perpol, nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi, KEP, Polri, tertulis anggota Polri yang akan disanksi PTDH dapat mengajukan pengunduran diri sebelum sidang etik. Selain itu, pada ayat 1, tertulis bahwa syarat pengajuan pengunduran diri sebelum pelaksanaan sidang KEP meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun dan memiliki kinerja hingga prestasi baik ketika menjadi anggota Polri. Adanya aturan ini pun membuat Ferdi Sambo dianggap pantas mengajukan pengunduran diri sebelum sidang KEP. Terhadap terduga pelanggar KEP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KEP dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun dan memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa, dan negara sebelum melakukan pelanggaran, jelas Arman. Lebih lanjut, Arman meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan ini dengan kasus yang tengah dihadapi Ferdi Sambo yaitu kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal tersebut lantaran gugatan Ferdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara. Perlu juga kami sampaikan bahwa gugatan klien kami di PT-UN merupakan hal yang biasa saja dan merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Proses peradilan pidana dan upaya hukum di PT-UN yang dijalani oleh klien kami adalah 2 objek yang berbeda dan seyogianya tidak perlu dikaitkan secara berlebihan, tegasnya.
Ferdi Sambo adalah salah satu dari terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J selain Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf. Mereka didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Selain itu, Ferdi Sambo juga menjadi terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama dengan 6 orang lainnya yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Ketujuh terdakwa ini dijerat pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, Yungto pasal 32 ayat 1, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan 233 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.